dan diberikan keberkahan pada kita sekalian. Maka kami mohon kepada jamaah yang punya kelebihan rezeki atau ekonominya lebih, kami mohon untuk membantu dalam pembangunan ini untuk kita di waktu antara maghrib dengan salat isya, yang para ulama mengatakan fihi mustajabul doa. Di dalam waktu ini ada saat yang disijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang indah kita sampaikan untuk seorang nabi yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya. Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di tempat ini, siapapun yang datangnya dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dalam keadaan sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Rezekinya yang sedikit Allah banyakin. Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleha, yang sudah pada meninggal dunia Allah jadikan umurnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan wabah epidemi yang menimpa negara kita Republik Indonesia angkat, dan mudah-mudahan yang sudah pada meninggal dunia dari keluarga kita semuanya Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan belum?
Kita lanjutkan kajian kita jamaah sekalian di dalam kitab Nasaihul Ibad. Buka kitabnya halaman 61. 2 minggu yang lalu kita semuanya membahas tentang yang dicintai Nabi di dunia ini, yaitu Nabi salah satunya mencintai tib, minyak wangi, wanisa'u, wanita, dan juga Nabi cinta sholat, sampai sholat itu menjadi pelipur lara yang mengembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para ulama bilang as-salatu shifa'un likulli da'. Sampai ada ulama yang mengatakan sholat itu adalah obat dari segala macam penyakit. Jadi dengan sholat itu mereka malah mendapatkan suatu kesehatan dan energi yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan ini. Nah kemudian wakana ma'ahu, dan Nabi itu ketika lagi berbicara tentang Nabi mencintai hal dari dunia ini ada 3. Itu Nabi bersamanya ada para sahabat, di mana radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat semoga Allah ridho terhadapnya, julusan, di mana para sahabat juga dalam keadaan duduk. Nah kita nih lagi di majlis begini jamaah sekalian. Jadi ketika Nabi ngomong begitu, depannya banyak para sahabat. Faqala Abu Bakar, dan sahabatnya Nabi yang pertama ngomong itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini seorang sahabat Nabi, sekaligus juga beliau adalah mertuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari putrinya beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar ini pada saat itu juga bicara nih, radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Shadaqta ya Rasulullah, Anda benar wahai Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kau benar ya Nabi, katanya. Ya di dunia ini kau memang cinta terhadap minyak wangi, karena Nabi itu seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wangi semuanya. Bahkan nggak ada dari tubuhnya Nabi itu yang keluar harum yang tidak sedap, itu nggak ada. Mau dari manapun bentuknya, karena beliau adalah fitrah, yaitu daripada pilihan yang indah dari pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci jamaah sekalian. Sama seperti bidadari. Ya, kalau bidadari itu sangat luar biasa juga, termasuk daripada cinta Allah yang nanti akan menjadi salah satu kenikmatan ketika kita berada di dalam surga. Bidadari air mulutnya aja itu kalau jatuh ke dunia, jatuh ke laut, laut kan asin tuh. Itu air mulutnya bidadari setes doang, nggak seember, nggak segelas, setetes doang. Air bidadari itu mulutnya kalau jatuh ke laut, itu laut yang asin jadi tawar karena manisnya air mulutnya bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Satu tetes air mulutnya bidadari itu bisa membuat air laut yang jumlahnya lebih luas daripada daratan, itu yang asin bisa jadi tawar. Itu kalau kita pikirkan, itu air mulutnya bidadari kayak mana manisnya. Itu kayak mana manisnya tuh, Masya Allah. Iya, mau nggak ngerasain nanti? Mau, bapak-bapak itu enggak. Bapak-bapak nanti, mau nggak bapak-bapak? Mau, adek mau adek? Mau. Insya Allah adek. Pak Ade ini kalau ngambil kotoran nih Pak Ade di musola nih, itu setiap satu kotoran Pak Ade ambil itu nanti diganti sama bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak Ade udah ngambil berapa kotoran di musola bersihin. Hitung aja tuh bidadarinya ntar. Iya, oh Masya Allah jamaah sekalian, apapun, ya apapun pahalanya sangat luar biasa. Nah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar itu, udah tuh kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa hubbiba ilayya minad dunya, sedangkan aku ini wahai Rasulullah, hubbiba disukai olehku dari dunia ini. Dikata
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku nih yang aku sukai di dunia ini, aini makana baina samawati wal ardh, di antara langit dan bumi, salasun, ada 3. Jadi Nabi bilang 3, Sayyidina Abu Bakar juga bilang 3. Kata Sayyidina Abu Bakar, sama ya Nabi, saya juga sukanya di dunia ini 3. Sama halnya begini, kalau saya kasih permisalan, saya lagi ngomong nih, Pak, saya mah di dunia ini demen banget sama 3 perkara. Sama Ustadz, saya juga demen 3 perkara di dunia ini nih. Gitu kata para sahabat. Apa yang pertama? Yang pertama, yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah jamaah sekalian an-nadhuru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah memandang wajahnya Rasulullah. Itu dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, memandang wajahnya Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kalau dapat rintangan dari orang-orang kafir Quraisy, itu kalau sampai luka, yang ditanya pertama kali, kaifa akhbaru Rasulillah, bagaimana kabarnya Rasulullah? Itu ditanya Rasulullah. Sahabat-sahabat dulu nih kalau misalnya habis dari majlisnya Nabi pulang, itu badannya pada meriang. Pada meriang badannya. Bukan karena meriang itu masuk angin, atau bukan karena mereka sakit, tapi mereka pengen lagi hadir, rindu lagi biar bisa ketemu lagi di majlisnya Rasulullah. Ini kalau misalnya pulangnya dari majlis nih, habis ketemu sama Nabi, pulang ke rumahnya, itu pada meriang lagi, pada gelisah lagi. Sampai istri-istri mereka tuh pada nanya, kenapa wahai suamiku, kok kelihatannya kayak orang gelisah? Iya, rindu sama Nabi. Lah tadi baru ketemu. Ya pokoknya kalau udah pisah dari majlisnya Rasulullah itu ada kerinduan. Berarti kalau orang ibu pisah dari suatu kebaikan, ada kerinduan, itu namanya udah jatuh cinta dia. Udah jatuh cinta. Saya tanya nih sama bapak sama ibu, ini kalau rapi ngaji malam Rebo pulang, ada nggak rasa rindu pengen malam Rebo lagi? Ada nggak? Apa begini ngomongnya? Lah cepet banget ya, udah malam Rebo lagi aja. Ya ada nggak yang ngomong kayak gitu? Lah baru kemarin malam Rebo udah malam Rebo lagi. Ada juga yang nungguin gitu kan, ya Allah kapan ya malam Rebo ya, udah kangen banget pengen ngaji sama Ustadz, udah kangen banget pengen bahas kitab Masolibat. Tuh kalau udah ada rasa kangen, udah ada rasa kayak gitu tuh, ada kalimat rindu di hati kita dengan adanya majlis-majlis yang baik, berarti udah ada cinta di dalamnya. Sama kayak kita bapak, kita kalau kemana-mana kagak dirinduin sama istri, berarti istri gak cinta sama kita. Iya, karena kayak gitu. Bapak kalau kemana-mana dirinduin gak sama istri? Ditanyain gak? Dicetin gak? Berarti kalau bapak ditanyain masih dieroin sama istri, berarti bapak masih disayang dan dicinta sama istri. Tapi kalau pergi 2 hari ditanya kagak, apa kagak, tanda tanya tuh. Ya kayak gitu ya salah satunya. Jadi yang dicintai Sayyidina Abu Bakar itu adalah memandang wajahnya Rasulullah. Ya Masya Allah ya, ini Bu, salah satu kenikmatan kita Bu dalam hidup itu, selain daripada kenikmatan-kenikmatan lain, adalah memandang wajahnya Rasulullah. Makanya ulama itu cita-citanya nggak pernah luput matanya itu untuk memandang wajahnya Rasulullah. Ini kalau orang nih, kalau udah dikasih keistimewaan oleh Allah Bu, kalau ngaji begini, tahu tuh Nabi datang, Nabi duduk, itu tahu. Tahu orang yang bilang wali kutub kok, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau bilang ini majalasaka fi majlis ilm ila fajalasa Rasulillah. Tidaklah kau hadir dalam satu majlis ilmu di mana itu ada seorang guru menyampaikan risalah nabawiyah, kecuali Nabi sedang duduk juga di samping beliau pada saat itu. Jadi bilang kayak gitu. Kata para ulama juga sama. Kalau udah disebut ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu datang Nabi. Mulai kalau disebut misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah, udah datang dia sekalian. Itu salah satunya. Makanya kalau mereka tuh yang matanya emang udah dikasih pemandangan yang indah oleh Allah, itu kelihatan jamaah sekalian. Makanya aja sisa-sisa umur kita nih, hidup kita nih, udah kita pakai buat rindu, buat mandang wajahnya Rasulullah. Buat rindu kita buat mandang wajahnya Nabi. Indah banget. Kalau kata Habib Jindan, masalah satunya gini, kita udah makan apa aja yang enak udah kita makan. Terus kita pergi kemana aja, pemandangan laut udah kita lihat begitu indahnya.
gunung udah kita lihat indahnya, terjun udah kita lihat indahnya. Tapi coba apa nggak kangen buat mandang indahnya wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan yang termalam kalau tidur atau kapanpun matanya setika merem bisa ngimpi berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak bayang tuh, masya Allah, kalau ngebaca salawatan aja itu lagi marhaban dan indahnya, masya Allah. Atau kita mandang para habaib dan juriah-juriah Nabi itu gampang-gampang banget kan? Indah-indah banget. Bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama. Yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah memandang wajahnya Rasulullah. Yang kedua, yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah wa infaqu mali ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menafkahkan daripada hartaku yaitu untuk Rasulullah. Jadi salah satu yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar itu hartanya untuk Nabi. Makanya ketika itu nih jamaah sekalian, kalau para sahabat nih sama Nabi lagi ada apa nih, kita akan buat ini, langsung Nabi gelar sorban. Makanya kalau ada orang kadang-kadang tuh gelar sorban kalau lagi ada suatu keperluan, memang dulu kayak gitu salah satunya. Gelar sorban, ayo yang mau naruh silahkan taruh di situ. Taruh di situ jamaah sekalian, gelar sorban, udah taruh mau berapa. Nah kalau giliran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh hartanya beliau taruh di situ. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ngelihat pengen naruh juga seluruh hartanya. Kata Rasulullah, jangan. Engkau tidak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beda jamaah sekalian. Keimanan seseorang nih di dunia ini kalau ditimbang dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar, niscaya keimanan Sayyidina Abu Bakar akan lebih berat daripada timbangan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Itu kenapa? Saking beliau itu mempunyai iman yang kuat. Makanya kita nggak bisa. Mungkin ada orang nih, dia mah kalau sedekah, masya Allah, berani banget iman. Ya emang udah segitu sampainya. Kalau kita nggak bisa nyampe kayak gitu, kita masih perlu yang namanya makan, masih khawatir. Ntar anak kita masih bagaimana, masih ada rasa-rasa khawatir dan takut. Makanya jamaah sekalian, kita juga nggak bisa menyamain ibadah mereka dengan ibadah orang-orang yang memang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini imannya udah kuat kan, kalau berkaitan sama ibadah, berkaitan nanti sama godaan, apalagi masalah harta, luar biasa. Kan yang paling banyak digoda oleh setan itu kan di dua tempat, yang dulu pernah saya katakan. Yang pertama, yang paling banyak digoda nih kita sebagai seorang manusia, yang digoda setan kalau lagi berdua sama istri. Itu sering digoda. Sering digodanya apa? Kalau kita lagi punya hajat sama istri, ingin melakukan ibadah berdua dengan istri, itu kebanyakan dilupakan untuk baca doa. Dilupakan buat baca doa. Coba dah ibu lihat dah sama bapak, selama dulu nikah sampai sekarang, kalau lagi berdua kebanyakan doa apa kebanyakan kagak? Apa jawabannya? Kebanyakan doa apa kagak, Pak De? Akan berpuasa. Iya. Langsungnya dia. Kebablasan. Iya. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Dulu sekarang enggak. apa? Jarang-jarang Pak De ya. Mulai kali kita. Masya Allah. Iya, artinya gini. Ketika ulama mengatakan bahwasannya yang paling banyak digoda satunya itu tuh. Kita kan kembali bertanya sama diri kita, iya benar juga ya. Kalau kita lagi sama istri, kadang-kadang kita lupa. Jangankan buat baca doa yang sempurna, yang dulu Ustadz pernah ceritain, baca Yasin dulu, baca Al-Asr dulu. Ya jangankan baca itu, baca Bismillah aja lupa. Ya nggak Ibu? Ya jangan baca yang banyak-banyak dah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Mungkin kalau saya tanya Ibu dari awal nikah dulu kalau disentuh sama suami baca itu berapa kali bisa kehitung mungkin. Kada sama sekali mungkin bisa jadi. Iya, saya tanya Ibu, apa nggak doa yang begitu tadi Bu? Apa? Oh, alhamdulillah kalau hafal mah. Mane hafal nggak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Iya, itu salah satunya jamaah sekalian doa atau baca Bismillah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak keturunan kita itu amal ibadah jadi malas.
Keturunan kita akhirnya apa? Sama yang namanya perbuatan baik, ogah-ogahan. Kalau main game sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, kuat tuh main PUBG, kuat tuh main Mobile Legend. Tapi kalau kita suruh ngaji aja susah banget. Susah jamaah sekalian. Iya, kenyataan kan kayak gitu kan sekarang. Kenyataan itu gara-gara apa? Gara-gara kita dulu lupa baca bismillah doang. Dia lupa baca bismillah doang. Kenapa memang Ustaz bisa kayak gitu? Iya, kan Nabi bilang orang yang dideketin sama istrinya atau dideketin sama suaminya lupa baca bismillah, maka itu dia bukan berdua tapi bertiga. Di situ ada juga nanti air maninya setan jamaah sekalian. Naudzubillah min dzalik. Ada air maninya setan. Nanti yang nyangkul ke istri akhirnya wajar kalau tuh anak wataknya, sikapnya terkadang kadang-kadang percis banget kayak setan. Dibilangin susah. Pernah nggak orang tua kita dulu ngomong kalau marah-marah dasar anak setan? Dia kan suka ngomong begitu kan ibu? Pernah kan dengar orang tua ngomong kayak gitu? Ya anak ya watak sedasar kayak anak setan ya anak dia. Anaknya pintar, mah kalau setan maafan setan gitu aja sekalian. Iya tuh misalnya kayak gitu jamaah sekalian. Itu yang pertama, digoda tuh. Maka ini yang dengar saat ini nanti kalau dipegang sama suami, kalau disentuh sama suami bilang, bang udah baca doa belum? Ya Ustadz kalau kita udah tua nih, kalau nggak bakalan hamil gimana? Sama aja, baca doa aja. Walaupun belum udah hamil lagi, udah tua, ya kita tawa. Memang tua juga kan sama ya, ibadah juga kan tua juga ya. Tidur masing-masing. Bagus, paling tidur. Bagus tidur. Jadi masing-masing. Enggak pernah bareng. Di kamar. Jauhan. Itu mah gimana mau pegang Pak? Nggak kepegang itu mah kejauhan. Iya, jangan ya. Walaupun udah tua, walaupun udah apa, usahakan tidur mah bareng sama istri sekamar. Iya, kadang-kadang kan ibu kalau nyanyi dikit, sama apa udah tua sih masih gede aja bukan tua. Jangan ibu, laki mah beda. Laki mah walaupun tua juga masih kelihatan. Iya, jadi jangan ya. Jangan ibu, jangan. Artinya kalau bisa mas suami ajak bareng. Kalau misalnya suami bikin gerak, kayaknya kalau ada suami kita empat banget kagak enak banget. Ya ada yang kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana? Kalau ibu mau masuk kamar, ibu baca ayat kursi. Iya, kenapa? Boleh jadi 4 bukan karena dia udah tua atau gimana? Karena memang ada syaitannya dasim namanya. Iya kayak gitu dasim. Enggak bukan kenapa kok gitu sih Ustaz? Iya orang banyak banget sih buktinya nyanyi kompong juga genit banget. Nah, itu hati-hati ya kayak gitu ya. Tidur bareng ya Mbak Dea. Iya. Dia sekamar. Ya terus jamaah sekalian. Yang kedua, yang sering digoda setan juga adalah sohibul mal, orang yang punya duit. Kalau saya bilang orang yang punya duit, mau dia duitnya dikit atau mau dia duitnya banyak. Kalau Nabi bilang begini, Abdul Sodako, seabdol-abdolnya Sodako itu adalah orang yang punya berkecukupan tapi dia masih ingin memberi. Maksudnya padahal dia dikit banget, tapi dia masih pengen nolong orang lain. Itu seabdol-abdolnya Sodako. Salah satunya di saat kita lagi sulit, tapi kita masih pengen memberi. Tapi kita masih ingin memberikan harta kita buat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau harta gini Bapak, nih harta nih, abdolnya dikeluarkan di 3 perkara. Yang pertama, sepaling abdolnya kalau Bapak punya harta, itu keluarin buat anak dan istri kita. Jadi kalau Bapak ngasih duit sama istri, itu kalau niatnya cuma sekedar ngasih aja, ya udah dapatnya hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Tapi kalau Bapak ngasih niatnya istri, emang niatnya untuk membuat istri tersenyum, membuat istri gembira, membuat istri senang ketika dikasih duit, dan merupakan ini sedekah buat istri Bapak, memberikan infak buat istri Bapak, itu jadinya nanti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sama-sama ngasih doang, sama-sama ngasih doang. Kalau selama ini Bapak kalau ngasih duit sama istri, itu niatin buat infak apa cuma ngasih aja udah begitu? Iya. Kasih buat ngasih inian, infak niatin, Neng, ini abang nafkah buat Neng ya,
doain abang berduit abang banyak, doain abang biar abang panjang umur, sehat walafiat. Kayak gitu minta doa sama istrinya. Kenapa? Karena terkadang kita lagi ngasih duit kepada istri, itu ketika istri bilang amin, nanti disijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ya, jadi buat para istri juga gitu ya. Kalau dibagi duit sama suami, doain suaminya. Mau banyak, mau dikit, itu rezekinya kita. Doain, jangan marah-marah. Kalau dibagi duit jangan merasa sedikit kayaknya perintah kagak nerimain, jangan, doain. Kalau bisa cium tangannya suami bolak-balik, kalau bisa peluk dia. Kalau bisa duit taruh di jidat, alhamdulillah gitu ya. Iya. Tidak, alhamdulillah. Iya, bukannya kenapa? Kita begini masalahnya. Kita kenapa hidup nggak dirubah-rubah oleh Allah? Karena nggak ada rasa syukurnya. Kita hidup kenapa jamaah sekalian tidak ada peningkatan dalam kenikmatan? Kenapa? Karena kita jarang bersyukur kepada Allah. Jarang bersyukurnya gimana? Dibagi, ya udah, bang, udah biasa, kayaknya biasa aja gitu. Ketika dikasih duit, padahal duitnya suami ke tangan istrinya itu bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu besok-besok kalau dibagi duit sama suami, cium tangannya suami bolak-balik, duitnya taruh di jidat, bilang alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Pernah nggak bapak ngasih duit sama istri dia bilang kayak gitu? Enggak, biasa-biasa aja. Neng duit, ya udah gitu kan jawabannya dapet, ya udah taruh di meja. Kenapa berapa bang? Biasa. Oh ya udah. Berapa nih bikinnya? Segitu doang. Ada tuh istri yang kayak gitu modelnya kan ya? Iya. Jadi orang kalau udah punya harta itu digoda sama setan. Makanya dibilang di dalam kitab namanya jamaah sekalian Joharatul Qur'iyah, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu dibilang orang kalau punya harta, kalau dia ingin bersedekah, itu jamaah sekalian digoda dengan 70 setan. 70 setan digodanya. 70 setan. Kenapa jamaah sekalian? Karena setan tahu. Tadi yang pertama, kenapa orang lagi sama istri digoda? Setan tahu kalau dia baca bismillah, nih Bu, kalau ibu baca bismillah dekat sama suami sama istri, itu kalau saat ibu hubungan badan mengeluarkan sperma, kemudian saat itu jadi anak, nanti setiap napas anak ibu, itu dosa ibu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kayak gitu tuh imbasnya. Artinya kenapa setan nggak mau kita kalau hubungan baca bismillah? Karena dia takut setiap napas anak kita nanti ngambilin dosa kita. Terus kalau kita sodako, kenapa setan juga nalangin kita biar kita itu nggak sodako? Walaupun kita sodako, kelihatannya kita tuh takut banget jamaah sekalian. Kenapa? Karena setan tahu as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu dapat menolak bala dan musibah. Setan tahu kalau banyaknya orang sodako nih jamaah sekalian, itu yang namanya wabah, epidemi, nggak bakal nimpah kita semuanya, nggak bakal nimpah jamaah sekalian. Nggak akan kena dan nggak akan bagaimana. Artinya bagaimana? Dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati dengan sedekah jamaah sekalian. Makanya masya Allah banget ya, kita semuanya di sini dipahami tentang ilmu agama sehingga harta yang kita keluarkan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak gitu Bu, harta itu ada 3 ya. Kalau dikeluarin buat istri nilai pahala. Terus yang kedua, kalau dikeluarkan untuk dabah, hewan tunggangan kita. Jadi kalau bapak punya motor, itu ganti oli, bapak dapat pahala. Kalau bapak punya motor bapak servis, itu juga dapat pahala. Kalau bapak punya motor atau mobil, itu mobil bapak urusin, mau diganti pembelnya, diservis rapi, ganti oli, bensinnya, udah dicuci, itu bapak dapat pahala ketika mengeluarkan uang untuk kendaraan kita tersebut. Jadi jangan kira kita beli bensin nggak ada pahalanya itu. Jangan dikira kalau kita misalnya ngerapin motornya pis itu nggak ada pahalanya, karena itu termasuk infak kita kepada dabah hewan tunggangan kita. Cuma kalau sekarang kan kita nggak naik kuda, nggak naik keledai. Kalau orang dulu kan taikannya kuda. Nah kalau kita sekarang taikannya macam-macam. Ada NMAX, ada PDX, ada Mio, ada Honda, ada mobil-mobil yang lainnya. Itu banyak. Nah itu kita urusin. Nah yang ketiga, harta kita yang afdal kita keluarkan adalah fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis ilmu, untuk yang lain-lainnya jamaah sekalian. Apalagi kan guru-guru kita, kalau bukan ibu yang ngebantu siapa? Kalau guru kita nanti usaha juga, nanti ngajarnya bagaimana? Kan guru macam-macam. Ada guru sambil usaha, ada guru memang mereka fokus dalam pengajian, itu macam-macam. Ada guru juga sambil dagang, ada jamaah sekalian seperti itu. Ada guru yang kaya, ada guru yang kalau ceramah nggak mau dikasih bisyarah, ada
Ada guru yang memang kehidupannya emang sangat luar biasa, artinya di bawah banget standar. Ada juga, jadi orang itu nggak bisa kita samain semuanya. Yang terpenting jamaah sekalian, kita gunakan harta kita yang ketiga ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih, dengan berkat perjuangan ibu, saya ngajar di sini dari tahun berapa, dari musolanya saya lihat udah reot banget, dari musola lampunya juga dulu gelap banget. Iya, di rumah kalau kita lihat ke atas kayaknya lampu redup banget lampu. Sekarang alhamdulillah cakep semuanya, bangunannya juga keker, lampunya tuh kalau kita nengok ke atas cakep banget itu lampu, masya Allah. Sekarang dingin, ada AC-nya, dulu mah boro-boro AC, kipas angin juga meliot-meliot. Ingat nggak Bu zaman dulu kita di sini? Ingat, karena saya ngerasain. Ya kalau saya pulang lewat pintu samping, ya Allah kayaknya gelap banget. Iya, makanya banyak banget, itu banyak banget kayu dimakan sama ayam. Kayaknya ngeri jamaah sekalian. Alhamdulillah sekarang udah luar biasa. Berkah apa? Berkah infak dan sedekah ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti yang pernah nginfakin semuanya ini kuburnya bakal diterangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga nih Ibu. Salah satunya yang dicintai juga oleh Sayyidina Abu Bakar ketika di dunia ini, wa anta kunna benati tahta Rasulillah. Putrinya beliau itu menjadi istrinya Nabi. Iya, masya Allah, girang banget. Orang tua mana sih Bu yang kagak girang? Misalnya kita kalau punya mantu kita ustaz, mantu kita kiai yang mereka berdakwah di jalan Allah. Siapa sih yang kagak pengen punya mantu yang kayak gitu modelnya? Pasti pengen. Ya pasti pengen jamaah sekarang punya mantu yang masya Allah ngajinya enak, orangnya juga soleh. Itu kalau ke masjid masya Allah rapi, orangnya juga masya Allah enak. Makanya Sayyidina Abu Bakar tuh ketika di dunia salah satu yang beliau senengin adalah putrinya beliau menjadi daripada istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia senang. Kita kalau punya anak nih, ya walaupun semuanya jodoh mah udah di tangan Allah, udah di kekuasaannya Allah, tapi ibaratnya kalau kita memang dapat irodatnya dan takdirnya kayak gitu, udah bahagia banget kita dah. Bahagia. Ibaratnya nanti anak kita kalau dia cewek, ntar dia punya keturunannya juga masya Allah. Yang namanya kalau dia punya ilmu mah mudah-mudahan dia ngerti, dia tahu. Kan banyak ya, kalau emang anak ustadz mah anaknya ya anak setidak-tidaknya menerusin nanti perjuangan bapaknya. Kayak gitu, masya Allah. Ini kayak musalah kita kan nih kayak gini jamaah sekalian juga nanti yang jadi penerus kan anak-anak kita semuanya, anak-anak kita nanti. Makanya setidaknya kalau ibu nanti punya mantu atau punya apa, setidaknya dia rajin sholat, dia bisa ngaji. Biar apa? Nanti kalau kita punya cucu ada generasi ini yang bakalan menunggu musalah kita. Ini paling kan usianya di sini udah rata-rata di tengah atas semuanya kita. Iya kan ya? Dia udah menengah atas kan Bu ya? Menengah ke bawah jarang sini siapa menengah ke bawah tuh. Iya, udah tua-tua banget kita kan ya. Iya. Iya, saat di sini berapa yang udah paling muda siapa di sini? Apa ya? Pede banget ya. Pak De jawabnya saya Iya. Iya. Pak Ade mungkin iya. Saya paling kecil. Bukan paling kecil, Pak Ade paling tua. Pak Ade. Iya, nanti anak-anak kita yang nerusin. Tuh makanya saya senang kalau dan anak kecil itu pada dibawa ngaji. Nggak apa-apa jamaah sekalian, biar dia demen sama majelis, dia ngerti. Itu salah satunya seperti itu. Makanya mondokin anak atau didik anak di rumah ustadz atau bagaimana, biar ada generasi ini di musola kita. Kita udah bangun musola nih cakep-cakep, kan nggak enak kalau musola nanti sepi jamaah sekalian. Nggak enak nanti kalau musola nggak ada yang adzan. Nggak enak nanti kalau musola misalnya mau maghrib nggak ada yang baca sholawat. Itu salah satu yang harus kita pikirin juga buat generasi-generasi kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini senang banget. Senangnya bagaimana? Putrinya beliau menjadi istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin ada sebagian ustadz yang bagaimana, tapi ya kebanyakan kalau memang dia orang yang beriman, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan berkah bagi kita semuanya. Iya, aku kalau jadi mertua ustadz kenyang bentar Bu. Iya, punya nama besek ntar. Iya, tiap malam besek gitu, gendut. Makanya kadang-kadang jadi istrinya ustadz gendut-gendut ya ntar. Ya makanya kalau istrinya ustadz gendut-gendut enggak Bu kira-kira? Gemuk-gemuk enggak? Tergantung ya. Iya, berkah nama besek.
Iya, makan berkat mulu soalnya. Iya, nggak masak-masak dari bulan 3 bulan. Saya jarang makan di rumah, Bu. Jarang makan di rumah, istri juga jarang masak, tapi saya mau makanan banyak terus. Alhamdulillah ya, berkah makanan banyak. Karena kalau di mana-mana kalau dipanggil, Ustadz gimana mau makan apa? Saya pesan kadang makan rajungan ya, digoreng, diapain gitu. Mesen Ustadz mau makan apa? Perkedel ya gitu. Ustadz mau makan apa? Makan ini. Kalau ditanya makan saya nyaut. Tapi kalau ditanya Ustadz berapa biayanya, nggak bakal nyaut sayanya. Iya, itu mah rezekinya masing-masing. Mau berapa aja, yang terpenting pada berkah semuanya. Iya, alhamdulillah kayak gitu ya. Jamaah sekalian, itu yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq. Ayo kita semua ngikutin, biar sayang sama Nabi. Ya biar cinta sama Rasulullah. Karena kita nih nggak tahu kalau kita meninggal gimana. Tapi kalau kita memang ada kerinduan sama Nabi, insya Allah kita akan bahagia. Terus yang kedua tadi, kalau punya harta, ya jangan kita pelit-pelit, jangan sekalian keluarin. Sama, saya juga kalau dikasih sama ibu nih dari bisyarah ngaji, kalau orang dulu mah kan namanya disebut uang minyak. Karena kalau dulu kan kita nggak pakai listrik, pakainya minyak tanah tuh buat pelita ya. Makanya disebut dulu kalau kita bagi guru namanya uang minyak. Kalau sekarang namanya bisyarah. Kita nggak boleh bilang guru itu berapa sih bayarnya, jangan. Guru mah jangan dibayar. Ya upah juga nggak bagus kalau bilang guru itu berapa sih bayaran, jangan. Bisyarahnya. Ya, sehingga kalau dikasih bisyarah dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, ataupun dari majlis-majlis, saya kumpulin juga buat peringatan maulid, buat apa. Jadi kita juga ini buat beli-beli alat-alat majlis, buat beli yang lainnya. Jadi memang semuanya untuk kepentingan majlis. Intinya mah berkah ya mas kalian. Pokoknya hidup kalau udah berkah, apapun yang kita inginkan itu diadain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ya daripada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya satu lagi ya mas kalian ya. Satu lagi. Faqala Umar, berkata juga Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ya kan ada Sayyidina Umar tuh radhiyallahu anhu, sadaqta ya Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, benar engkau wahai Sayyidina Abu Bakar. Nah Sayyidina Umar ini bilang 3. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kata Sayyidina Umar, yang dicintai aku juga di dunia ini 3. Sayyidina Umar juga ngikutin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini ngomong gak makin salah ya. Artinya kan kalau urutan mah bener tuh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Enggak disalah dengan Sayyidina Utsman, enggak disalah dengan Sayyidina Ali. Karena urutannya memang begitu. Karena apa? Mereka itu adab-adabnya kuat, sopan santunnya kuat. Ya enggak nyela satu dengan yang lainnya. Nah kata Sayyidina Umar Ibn Khattab itu ada 3. Yang pertama al-amru bil ma'ruf. Saya senang banget memerintahkan kebaikan. Ya kayak Sayyidina Umar berani orangnya. Berani. Ini dari ini nih Bapak Ibu kita bisa ngambil suatu kesimpulan. Setiap orang tuh punya kelebihan. Jangan apa yang ada sama kita harus ada sama orang lain. Kita punya anak, enggak semuanya anak itu punya kemampuan sesuai dengan kemampuan anak kita yang lain. Mungkin yang satu kemampuannya dalam bidang ini, yang satu belum tentu dia mampu. Jangan kita bilang begini, no, empok kamu aja bisa begini, masa kamu nggak bisa? Jangan. Itu akan menyakiti perasaan. Sama kayak ibu udah begini. Ibu kalau masih ada orang tua nih dibanding-bandingin sama misalnya empok atau adik kita, gimana bu perasaan kita? Sakit nggak hati kita? Sakit. Orang tua bilang begini, no, empok lu mah bawain buah mulu kalau kemari, baik dia mah mau pulang, saya digomel-gomel duit ini mau boro-boro kemari kagak bawa apa-apaan. Ya misalnya kayak gitu kita domelin kan belum tentu. Mungkin empok kita mah rezekinya banyak kan. Empok kita mah alhamdulillah Allah kasih duitnya, nafkahnya juga banyak dari suaminya. Lah kalau kita mah suami buat ngasih juga susah, buat apa juga susah. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin. Setiap orang punya kelebihan satu dengan yang lain. Kalau Nabi bilang begini, jangan kau merendahkan orang yang di bawahmu, karena setiap orang itu punya kelebihan. Mungkin dia nggak bagi duit, tapi kalau lagi ada acara masaknya paling rajin. Oh masya Allah. Kalau ada dia mah itu masya Allah, pokoknya dapur bersih. Iya, dia mah bagi duit, dia bagi duit. Cuman kalau bebenah mah boro-boro main HP dulu dia mah. Akhirnya kan ada lagi kekurangannya. Setiap orang tuh nggak ada kesempurnaannya. Jangan sekalian masing-masing punya kelebihan. Jadi kita harus tahu kondisi tersebut. Dan yang kedua, wan nahyu 'anil munkar, melarang kemungkaran. Ya, memberikan suatu mengajak kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga, Sayyidina Umar itu wasaubul khalaq, artinya senang banget berpakaian yang usang. Jadi pakaiannya nggak rapi, pakaiannya biasa-biasa aja. Walaupun beliau seorang khulafaur rasyidin, seorang khalifah, katakan seorang presiden, tapi pakaiannya masya Allah biasa aja, kayak pakaian rakyat jamaah sekalian. Karena Sayyidina Umar itu orang yang sangat tawadu, walaupun beliau mempunyai karakter yang keras. Artinya dengan mempunyai keteguhan dan mempunyai sifat yang dimana memang sifatnya tegas, tapi beliau itu ada kelembutan di hatinya. Sama istrinya, sama anaknya, beliau bercanda jamaah sekalian. Itu Sayyidina Umar ibnul Khattab. Makanya kita juga ngambil nih dari yang ketiga ini, kita perintah kebaikan. Artinya kita begini aja, kalau ada istri kita belum sholat, neng sholat, itu perintah kebaikan. Kalau ada istri kita misalnya kita larang dari keburukan, mau keluar, neng kalau keluar pakai jilbab, jangan begitu aja, biar rapian dikit. Itu juga kita bilang kayak gitu. Terus kita dari segi pakaian ya sederhana-sederhana aja, sesuai dengan kemampuan kita aja. Jangan kita begini, tapi kita berpakaian yang malah lebih daripada orang lain yang punya harta banyak. Jadi seperti itu jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan ya Allah berkahin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya uriya naukana fi jubati al-bashal torofa. Sayyidina Umar itu ada satu riwayat, jubahnya aja tuh ada 14 tambelan. Satu jubahnya ada 14 tambelan. Iya ya Allah ya. Saya nggak kebayang ya, sahabat-sahabat Nabi, satu jubah ini jubah yang saya pakai nih. Yang warna hijau ini jubah yang saya pakai, namanya jubah. Kalau di dalam namanya gamis. Ya, dalam namanya gamis, ini namanya jubah. Ya, jubah bentuknya seperti ini. Itu jamaah sekalian jubahnya Sayyidina Umar ada 14 tambelan. Ya Allah, sehat semuanya ya mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Bapak? Ya. Kalau merupakan orang lain, boleh nggak kita suruh kebaikan? Kebaikan. Dia misalkan dia nggak sholatnya Oh iya. mau ngapain, Betul. tapi tetap dia nggak melaksanakan. Gimana? Nah, bagaimana kita ketika memerintahkan kebaikan kepada orang lain ataupun dia keluarga kita, ya, kemudian dia nggak melaksanakan apa yang kita perintahkan. Kayak kita punya temen nih di kantor atau teman dulu kita, teman ngopi kita, sholat dah lu, sholat gimana lu kalau meninggal lu, kan biasa kita doang itu, biar juga gua sholat, gitu kan bahasanya ya. Ini bahasanya, tapi nggak sholat kita tahu tuh dia, itu gimana? Tetap kita memerintahkan dia dapat pahala. Seperti Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim beliau punya putra. Itu putranya sampai akhir hayatnya tetap nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Sayyidina Luqmanul Hakim tetap terus dia ngomong sama putranya, sama istrinya. Tetap bapak. Kalau dalam syariat kan begini, kita ngajarin istri kewajiban. Tapi urusan hidayah dan urusan taufik itu dari Allah Subhanahu Ta'ala. Mungkin begini, kita udah ngomong Ustaz saya sama istri udah ngomong suruh pakai jilbab, cuman emang istrinya begitu. Kita udah bilangin, tetap jalankan dia, saya mau bagaimana? Iya berat banget kayaknya, emang juga hidup ini kayak gini. Saya marah juga, saya nggak bisa marah. Paling saya cuma bilang doang nih, pakai jilbab, iya bang, ntar juga pakai. Tetap aja nggak dipakai. Nah kalau kayak gitu gimana? Tetap kita dapat pahala, dan yang lebihnya baiknya lagi kewajiban kita itu gugur di situ. Nanti kita nggak bakal dituntut sama Allah. Yang dituntut begini, nanti banyak orang ketika di dunia itu dia nggak ngurusin orang keluarganya, anak istrinya, pas di akhirat dia mau masuk surga dihalangin sama anak sama istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ngajarin, gara-gara nggak ngebilang. Tapi kalau kita udah bilang, nanti kalau dia protesnya dia nggak ada artinya di dalam akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbedaannya antara orang tua yang ngajarin sama orang tua yang kagak ngajar. Kalau soal dia nanti berubah atau tidak berubah, itu memang kembalinya kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita cuma al-amru bil ma'ruf, itu doang mintanya. Ada lagi yang lain? Anak kita? Iya, anak kita ibu yang sudah dewasa sebenarnya merupakan kewajiban kita. Artinya ketika dia sudah ambil balik,
itu bukan lagi kewajiban kita untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitannya kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia nggak sholat, ya dia dosa udah atas dirinya dia. Kalau dia misalnya katakan dia nggak melaksanakan perintah Allah, ya dia berdosa atas dirinya dia. Cuma memang di dalam syariat kita tetap, walaupun dia udah nikah, walaupun dia udah berumah tangga, dia udah punya anak, kita udah punya cucu, artinya dari dia itu tetap kita mah perintahkan kebaikan. Sholat tong, iya mau bagaimana kalau nggak sholat? Sholat, gitu misalnya, bilangnya lemah lembut aja, jangan dimarah-marahin. Jangan sampai dia juga nanti ibaratnya malah tersinggung dengan ucapan kita. Menasehatin itu baik, cuman kadang-kadang nasihatin gak baik kalau nasihatinnya itu tidak tahu akhlaknya. Dia lagi kumpul sama keluarga kita bareng-bareng sama saudara yang cincang, kita bilang begini, sholat, jadi orang kagak sholat, mengapa itu muka udah jelek banget juga kagak sholat, ngambek dia ntar, ngambek. Kalau bilang lagi berdua, tolong sini mak bilangin, kenapa mak sholat ya Allah, lu udah gede, udah punya anak, emak juga udah tua, kan kalau lu gak sholat lu mau gimana? Lu ngomong kayak gitu dah ibaratnya mah. Asal jangan sampai menyakiti dia. Sama itu, jadi guru juga begitu. Nggak boleh sembarangan kita ngasih nasihat di depan orang, walaupun dia salah. Kenapa? Kalau ibu misalnya nih, ibu lagi ngaji, ibu ngobrol nih, atau ibu lagi ngaji, ibu lagi main HP, tiba-tiba ibu ditegur tuh sama ustadz langsung di situ. Kira-kira hati ibu malu nggak kira-kira? Malu, ya Allah malu. Makanya kadang-kadang begitu jamaah sekalian. Ya kalau jadi guru kita harus punya norma dan etika. Ketika ingin menegur anak-anak murid kita, jangan di depan anak-anak murid yang lain. Satu posisi memang itu kita bernilai kebaikan untuk menegur dia yang ngobrol, yang main HP ketika lagi ngaji. Tapi satu posisi lagi ada hati yang terluka, itu yang bahaya juga. Hati yang terluka itu sakit hatinya nanti. Akhirnya dibilang nggak ngaji lagi dah sama ustadz itu mah, saya ditegur begitu, malu saya gitu jadinya ntar. Gitu. Jadi setiap teguran harus punya norma dan etika yang ada. Paham semuanya? Insya Allah. Mudah-mudahan daripada sehat semuanya, dan panjang umurnya, dan berkah. Yang lagi sakit Allah akan penyakitnya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dilindungi dari wabah yang menimpa saat ini. Dan yang pada sakit biar pada sembuh semuanya. Rezekinya Allah banyakin. Yang belum pernah mandang wajah Nabi biar bisa mandang wajahnya Rasulullah. Yang sudah pada meninggal dari suami kita, istri kita, keluarga kita, orang-orang tua kita semuanya, mudah-mudahan di kuburnya biar bisa berjumpa dengan Rasulullah. Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita nih Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Ala hadinihi wa kulliyatin salihah bisiril fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. والفرض في الأمور وحماقة الأمور وصلاتها دواما وسلام تماما على من يليه إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في القدوة المرامي للقرب والأعجاب يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع